Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, kalah lagi, tidak konsisten lagi dari partai menghadapi Aston Villa, di mana Manchester United tampil luar biasa, tertinggal 0-2, bermain dengan bagus menurut gua. Manchester United punya momentum besar sebenarnya, ya, momentum positif yang sangat besar dibawa ke City Ground menantang tuan rumah Nottingham Forest. Pertandingan sendiri Manchester United memainkan hampir seluruh pemainnya sama dengan yang diturunkan menghadapi Aston Villa, kecuali Rasmus Højlund yang kabarnya sakit dan posisinya digantikan oleh seorang Marcus Rashford, dan posisi Garnacho kembali di kiri, di kanan Anthony di pertandingan tadi menurut gua tampil buruk. Anthony yang ketika tampil menghadapi Liverpool tampil luar biasa, tampil bagus. Dia disiplin, bertahan, dia cepat dalam transisi. Di pertandingan tadi, terutama di babak pertama, clueless, tampil tidak jelas. Menerima bola, dikembalikan lagi ke belakang, jarang melakukan penetrasi. Dan ketika dia berusaha untuk melakukan penetrasi, boring, terlalu monoton. Di babak pertama, gue singgul di live commentary, Manchester United bermain, ada beberapa faktor mereka bermain seperti seharusnya mereka bermain, yaitu adalah mereka bermain dengan solid, mereka mengantisipasi permainan agresif, permainan menyerang dari Nottingham Forest, di mana Nottingham Forest di dua pertandingan terakhir mereka, terutama di pertandingan terakhir ya menghadapi Newcastle, mereka juga datang ke pertandingan ini dengan motivasi besar, dengan atmosfer juga yang positif, di mana mereka mampu menang luar biasa menghadapi Newcastle. Di partai sebelumnya mereka bermain 10 pemain ya, tapi tetap bisa memberikan perlawanan walaupun kalah menghadapi Bournemouth. Tapi Manchester United cenderung bisa meredam ya permainan agresif dari Nottingham Forest di babak pertama, tapi mereka gagal untuk bermain tajam. Mereka, menurut gue, pemain Manchester United, gue tadi ketika live commentary berusaha untuk mencari katanya apa yang tepat ya, mereka terlalu bermain hati-hati di lini depan menurut gue, di mana lini flank dari Aston Villa ya, sayap kanan maupun sayap kiri, artinya back kanan maupun back kiri, mereka menumpuk pemain 2-3 pemain, tapi Manchester United terlalu memaksakan bermain melalui sayap. Dan Manchester United menurut gua kurang bernyali dalam melakukan atau mencari solusi lain, shots dari jauh contohnya. Manchester United sangat miskin shots ya. Di babak pertama hanya ada satu percobaan kalau tidak salah dari seorang Aaron Wan-Bissaka yang bolanya deflected walaupun on goal. Dan di babak kedua ada satu hal yang gua tidak mengerti, kenapa Erik ten Hag mengganti Kobbie Mainoo. Mungkin Kobbie Mainoo cedera, gue belum tahu ada informasi terbaru seperti apa. Bisa jadi karena cedera, tapi mengganti Kobbie Mainoo dengan seorang Scott McTominay menurut gue ini merupakan kesalahan besar. Walaupun Kobbie Mainoo cedera, menempatkan Scott McTominay di formasi 4-1-2-3 atau 4-1-4-1 seorang diri, ini merupakan kesalahan. Scott McTominay bukan pemain yang menurut gue ya bisa tampil sendirian sebagai pemain jangkar dengan area cover yang terlalu besar. Di dua situasi gol dari Nottingham Forest, ini yang pertama bisa dilihat ya, bagaimana sendirian Dominguez di kotak penalti dari Manchester United. Di mana posisi Scott McTominay? Out of position. Di gol kedua dari Gibbs White, di mana posisi dari Scott McTominay? Out of position juga, tidak ada di sana, tidak ada di posisi seharusnya sebagai seorang gelandang jangkar Manchester United. Dia seperti bingung harus menempatkan seperti di mana posisinya. Kalau seandainya, menurut gua secara ringan amatiran, kalau Kobbie Mainoo cedera, selesai bermain dengan 4-1-2-3, bermain lagi dengan 4-2-3-1. Scott McTominay sekali lagi tidak bisa bermain sendirian di gelandang jangkar. Dan anehnya setelah Manchester United berusaha untuk mencari gol ya setelah tertinggal 2-1, Scott McTominay justru didorong ke depan dan menempatkan Bruno Fernandes dan juga Christian Eriksen di posisi jangkar. Hal yang menurut gue tidak
tidak bisa gue pahami lagi. Scott McTominay jelas, dia top skor dari Manchester United 5 gol. Dia lebih memiliki fungsi ketika didorong ke depan, bukan ditempatkan sendirian sebagai gelandang jangkar menurut gue. Di situ kesalahan besar dari seorang Erik ten Hag. Dan pemain Manchester United, come on. Dari karakter yang mereka tunjukkan ketika mereka menang menghadapi Aston Villa, di pertandingan ini menghadapi Nottingham Forest, karakter itu tidak terlihat menurut gue. Karakter ingin menghindari kekalahan, karakter ingin mencetak gol. Manchester United miskin peluang menurut gue di pertandingan tadi. Oke, ada 1 gol yang diciptakan oleh Marcus Rashford, buah kerja keras individu dari Garnacho yang menghadang umpan ya dari kiper Nottingham Forest. Ada 1 terkena mistar dari seorang Diogo Dalot. Tapi selebihnya umpan-umpan direct dari belakang, crossing yang gagal. Ya menurut gua ya ada 1 peluang dari Bruno Fernandes, corner dari Christian Eriksen, tapi intinya adalah tidak cukup. Tidak cukup menurut gua. Dan Manchester United harusnya melakukan hal ini dari babak pertama, di mana mereka punya kendali ya di permainan. Menurut gua mereka berhasil meredam agresivitas dari Nottingham Forest, tapi mereka juga harus bisa tajam di depan. Hal positif yang gue lihat di pertandingan tadi adalah kemampuan mencetak gol Manchester United sebelum menghadapi Aston Villa 4 pertandingan tidak bisa mencetak gol. Tadi mencetak 1 gol melalui Marcus Rashford. Selainnya itu ya sisi kanan dari Manchester United, Amad Diallo, yang menunjukkan potensi di mana Anthony tidak miliki di babak pertama, yaitu adalah keberanian menusuk ke dalam jantung pertahanan dari Nottingham Forest, dan bukan hanya bermain aman di sisi tepian dari sayap Nottingham Forest saja, dan itu yang ditunjukkan oleh Amad Diallo. Ada potensi di sana, tapi sekali lagi menurut gue belum dapat informasi ya situasi kenapa Kobbie Mainoo diganti, tapi yang jelas itu merupakan awal kekalahan, awal keruntuhan Manchester United. Dan sekali lagi tidak konsisten. Ini merupakan pertandingan terakhir Manchester United di 2023, di mana Manchester United sudah menderita terlalu banyak kekalahan dibandingkan dengan Manchester United semenjak tahun 1930-an. Ya gue pahami memang tidak mudah tentu saja menjalankan squad di mana tipis keadaannya. Banyak pemain cedera, banyak pemain absen. Gue juga membayangkan banyak pelatih pasti akan juga mengalami kesulitan, apalagi pelatih baru ya, di mana skuadnya belum mapan betul, terlalu banyak yang cedera. Tapi bagaimana situasi dari menang luar biasa menghadapi Aston Villa, lalu kalah seperti ini menghadapi Nottingham Forest, menurut gue ini adalah rangkuman Manchester United di tahun 2023. Apa itu? Tidak konsisten. Terima kasih sudah menyaksikan. Gua tahu semuanya kecewa fans Manchester United, tapi seperti biasa drop komentar yang positif, bukan komentar yang sopan ya. Gua tahu akan banyak negativity, ya akan banyak negatif. Nggak masalah, karena memang Manchester United situasinya sedang negatif, tapi tetap komentar yang sopan, karena itu menggambarkan siapa kita kan. Mengecewakan sekali lagi, tahun 2023 Manchester United menutup dengan kekalahan dan semakin tercecer juga ya di papan klasemen. Ya ini menurut gue semakin menunjukkan Manchester United juga mungkin menurut gue semakin menjauh dari posisi zona Eropa. Kita lihat akan seperti apa di tahun 2024. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.